Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Fitria, SPMP, dan Bapak Dr. Muktarida, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses belajar mata kuliah Metodologi Penelitian, sehingga saya dapat menyusun proposal dengan judul Kajian Struktur Komunitas Mangrove dan Gelonia erosa di kawasan estuari Kuala Bubon. Mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuh pada habitat intertidal terletak di perbatasan antara daratan dan lautan yang memiliki peran penting bagi ekosistem, yaitu sebagai habitat, sumber pakan, perlindungan, tempat memijah, asuhan bagi berbagai jenis biota mangrove, seperti udang, ikan, kepiting, termasuk Keloina erosa. Keloina erosa yang sering dikenal dengan kerang lokan merupakan hewan invertebrata dari kelas Bivalvia. Berdasarkan habitatnya, Keloina erosa hidup di daerah berlumpur pada kawasan estuari mangrove. Kawasan estuari mangrove Kuala Bubon memiliki luas sekitar 40 hektar. Saat ini, kondisi ekosistem tersebut sudah mengalami pengurangan luasan. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti perluasan tambak, pemukiman penduduk, aktivitas transportasi kapal, bongkar muat, dan penggalangan kapal. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya degradasi pada ekosistem mangrove yang berdampak pada struktur komunitas mangrove dan biota asosiasinya, salah satunya Geloina erosa. Faktor tersebut dapat mengancam sumber daya Geloina erosa, sehingga jumlah kepadatannya dikhawatirkan akan menurun. Rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana struktur komunitas, kekayaan, kerapatan mangrove di kawasan estuari Kuala Bubon. Yang kedua, bagaimana kepadatan Geloina erosa di kawasan estuari Kuala Bubon. Yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap mangrove dan Geloina erosa di kawasan estuari Kuala Bubon. Tujuan penelitian ini adalah satu, untuk menganalisis struktur komunitas, kekayaan, kerapatan mangrove di kawasan estuari Kuala Bubon. Yang kedua, untuk menganalisis kepadatan Geloina erosa di kawasan estuari Kuala Bubon. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan terhadap mangrove dan Geloina erosa di kawasan estuari Kuala Bubon. Metode penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. 2. Alat dan bahan. 3. Metode dan prosedur penelitian. 4. Analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2024 di kawasan estuari Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk analisis mangrove, alat yang digunakan diantaranya adalah GPS. GPS ini digunakan untuk menentukan titik koordinat pada stasiun. Kemudian yang kedua ada analisis Geloina erosa. Alat yang digunakan diantaranya adalah plastik tiflok untuk memasukkan sampel yang didapatkan di lokasi penelitian. Yang ketiga, analisis parameter lingkungan, diantaranya ada soil tester yang berfungsi untuk mengukur pH tanah. Kemudian
Untuk analisis kolonial aerosol, bahan yang digunakan adalah alkohol 70% yang berfungsi untuk mengawetkan kolonial aerosol. Metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian di sini adalah metode survei. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan transek kuadrat dan penentuan stasiun dengan menggunakan acak terstratifikasi. Stasiun 1 terletak di lokasi dekat pemukiman penduduk, stasiun 2 di bagian tengah mangrove, dan stasiun 3 dekat tambak. Adapun prosedur penelitian, yang pertama ada teknik pengamatan data mangrove, yang kedua teknik pengambilan sampel kolonial aerosol, dan yang ketiga teknik pengukuran parameter lingkungan. Pengamatan vegetasi mangrove menggunakan transek kuadrat berukuran 10 kali 10 meter untuk pohon, kemudian 5 kali 5 meter untuk pancang, dan 1 kali 1 meter untuk semai. Adapun jarak antar plot adalah 10 meter. Skema penempatan peta contoh sampling mangrove dapat dilihat sebagai berikut. Teknik pengambilan sampel kolonial aerosol. Pengambilan sampel kolonial aerosol menggunakan plot berukuran 1 kali 1 meter berjumlah 5 plot yang diletakkan dalam petak plot mangrove berukuran 5 kali 5 meter. Dengan cara menggali substrat hingga kedalaman 15 sampai 20 cm. Sampel dimasukkan dalam plastik ziplock, diberi label, dan diidentifikasi di lab terpadu Universitas Teguh Umar. Skema penempatan petak contoh sampling kolonial aerosol dapat dilihat sebagai berikut. Pengukuran faktor lingkungan dilakukan secara in situ di lapangan pada setiap stasiun penelitian. Adapun parameter lingkungan yang diukur adalah salinitas, suhu, pH tanah, DO, dan substrat tanah. Pengukuran substrat tanah dilakukan di laboratorium pertanian Unsia. Analisis data. Yang pertama, kekayaan spesies mangrove dapat diketahui dengan cara menghitung jumlah spesies pada suatu area. Kerapatan mangrove dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah total individu dibagi dengan luas total area pengambilan contoh. Kemudian kepadatan kolonial aerosol dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah individu kerang dibagi dengan luas area. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.